Kaki Airin mendorong tubuhku. Tubuh Airin terseret mobil hingga membuatnya terjatuh di pinggir jalan. Aku berlari membuat Airin berdiri sebelum mobil itu mundur dengan kecepatan penuh. Kali ini kami dapat menghindar tanpa mengalami luka sedikit pun. Mobil itu terperosok ke dalam parit, tak lagi bisa bergerak. Pak Lurah turun dari mobil membawa senjata tajam. "Jangan harap kalian bisa lari," ucapnya. Karena balok kayu yang sebelumnya sudah kubuang, terpaksa aku mengambil potongan bambu yang tergeletak di pinggir jalan. "Saya tidak menyangka sampean berbuat seperti ini, Pak," kataku. "Mas Rizwan, ternyata sampean satu-satunya orang yang masih bertahan sampai hari ini. Semuanya sudah mati. Malam ini giliran kalian yang akan menyusul mereka," ucap Pak Lurah. "Kenapa sampean setega ini, Pak Lurah? Apa salah kami?" "Kalian tidak salah. Hanya saja aku ingin mengganti semua orang desa ini dengan orang baru yang mengikuti ajaranku. Kecuali sampean mau jadi budak setan. Maka aku akan membiarkan kalian hidup." Aku menyuruh Airin untuk berlindung di balik pohon besar. Yang ditakutkan Pak Lurah bisa saja menyerang kami tanpa aba-aba. Meski hanya memegang bambu yang tidak cukup panjang, aku yakin bisa bertahan untuk sementara waktu. "Bagaimana? Apa sampean bersedia menjadi budak setan?" tanya Pak Lurah sembari menyalakan rokok. "Sampai mati pun saya tidak sudi menjadi budak setan, Pak," jawabku. "Baiklah, berarti sampean memilih mati seperti sopir dan asistenku," sahutnya diiringi tawa kecil. Tanpa aba-aba, Pak Lurah melakukan serangan pertama. Beruntung masih bisa kuhindari. Hampir saja mengenai leherku. "Boleh juga untuk permulaanmu." Haha. Kali ini Pak Lurah melakukan serangan bertubi-tubi, dari atas, dari bawah, dari samping. Golok tajam itu diayunkan dengan kuat. Beberapa kali kutangkis menggunakan bambu, tapi malah terpotong menjadi pendek. Terpaksa aku harus melompat ke sana kemari untuk menghindari serangan yang seakan tak pernah berakhir. Pak Lurah tak merasa capek sedikit pun. Mungkin karena dia memakai jimat atau semacamnya. "Awas mas," bagi Airin. Pak Lurah melompat mengincar bagian dada. Aku yang sudah kecapean hampir tak bisa bergerak, keringat mengucur membasahi baju. Pak Lurah terjungkal setelah aku tendang. Dar! Aku berhasil melakukan tendangan tepat waktu. Kalau tidak, mungkin malah sebaliknya. Bisa jadi aku yang terkapar. Sementara golok di tangan Pak Lurah terlempar menancap di batang pohon. Aku tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dengan cepat meringkas kedua tangan Pak Lurah supaya tidak bisa bergerak lagi. "Menyerahlah sampean, Pak. Sampean sudah kalah." Pak Lurah malah tertawa lepas seperti orang gila. Tak ada rasa takut sedikit pun. Padahal bisa saja aku tebas badannya. "Sampean harus mempertanggungjawabkan semuanya di kantor polisi," ucap Airin. "Percuma kalian tidak akan bisa menjeratku dengan hukum karena tidak ada bukti. Yang membunuh warga desa itu setan. Polisi tidak akan ada yang percaya sama kalian," jawab Pak Lurah. "Saya tidak akan membawa sampean ke kantor polisi karena punya cara sendiri untuk membuat orang seperti sampean mempertanggungjawabkan semuanya," ujarku. Pak Lurah yang tadinya tertawa lepas tiba-tiba terdiam. Dari wajahnya terlihat ketakutan. "Mas Rizwan, tolong jangan macam-macam. Kasihani saya. Anak dan istri saya di rumah masih membutuhkan sosok ayah dan suami," rengeknya. "Akan saya ampuni, asalkan sampean mau menceritakan semuanya. Kenapa sampai berbuat seperti ini?" "Sebenarnya saya terpaksa melakukan ini, Mas. Awalnya ada seorang yang datang menawarkan bantuan, modal untuk kampanye, dan menjamin akan menang di pemilihan. Dan syaratnya harus menjadi budak setan.
Pak Lurah menjeda ucapannya beberapa saat sembari mengingat sesuatu. Tak terasa air matanya menetes. Karena menjadi lurah adalah cita-cita saya dari dulu, terpaksa saya menerima tawaran itu. Ketua dari sekte ini sebenarnya adalah... Dah! Kepala Pak Lurah tertancap golok hingga mengeluarkan banyak darah. Aku menoleh ke arah Airin. Siapa yang melemparkan golok itu? Bukan aku, Mas. Kamu lihat sendiri kan? Dari tadi aku di sini tidak membawa apa-apa. Biarkan saja dia mati. Orang seperti itu tidak pantas hidup. Aku menoleh ke sumber suara. Di sana ada seorang wanita parubaya berdiri dengan tangan berlumuran darah. Bu Fatma? Ada yang aneh, wajah Bu Fatma terlihat sangat pucat, seperti mayat hidup. Kulihat kakinya tidak menempel tanah. Sepertinya dia bukan Bu Fatma. Coba perhatikan kakinya, bisikku pada Airin. Ketika melihat ke bawah, Airin kaget bukan main, langsung berlindung di belakangku. Apa yang kalian lihat? Sosok Bu Fatma melotot tajam ke arah kami. Kami menggeleng, pura-pura tidak melihat kejadian aneh itu, untuk berjaga-jaga supaya aman. Urat-urat di kaki Bu Fatma menonjol berwarna hitam. Melihatnya saja membuatku bergidik ngeri. Tidak melihat apa-apa, Bu. Sampean dari mana? Kok bisa ada di tempat ini? Tanyaku mencoba bersikap tenang. Kebetulan aku baru pulang dari rumah saudara. Lewat jalan ini. Malah ketemu kalian. Jawabnya dengan wajah datar tanpa ekspresi. Sekarang aku makin yakin kalau dia bukan Bu Fatma. Dari cara bicaranya pun sangat berbeda. Awalnya aku mengira Bu Fatma kerasukan makhluk halus. Kalau kalian mau kemana? Tanya sosok itu sembari berjalan mendekat. Kami mau ke rumah saudara di luar pulau. Kangen sudah lama tak berkunjung ke sana. Jawabku bohong, sembari mengajak Airin berjalan mundur. Besok saja berangkatnya. Sekarang lebih baik kita pulang saja ke desa. Aku memiliki firasat tidak baik tentang perjalanan kalian. Sosok ini berusaha merayu kami agar kami mau pulang ke desa lagi. Tengah malam begini kembali ke desa itu sama saja mencari mati, karena banyak setan yang berkeliaran. Insya Allah kami baik-baik saja, Bu, karena selalu mengawali perjalanan dengan doa. Jika ingin pulang ke desa, pulanglah Bu Fatma. Kami ingin pergi dulu untuk sementara, sahut Airin. Bu Fatwa tertawa lepas, sampai otot-otot di wajahnya terlihat hitam menonjol, dan Airin menatap beberapa saat. Bohong, jangan coba-coba membohongi saya. Ayo pulang. Ini demi kebaikan Airin juga. Kalian ingin punya anak kan? Bu Fatma kembali melotot. Memang kami sudah lama menikah. Sampai saat ini belum juga diberikan keturunan. Saking putus asanya, aku pernah bilang ke Airin, tidak masalah tidak punya keturunan. Yang penting bisa hidup bersama sampai hari tua. Karena sebenarnya anak pun akan pergi membina rumah tangga sendiri jika sudah tumbuh dewasa. Di hari tua tetap pasangan kita lah yang menjadi teman, diajak bicara berkeluh kesah satu sama lain. Kami tidak bohong, Bu Fatma. Memang kami ingin pergi ke rumah saudara, sahutku. Urungkan saja niat kalian, karena jika pergi malam ini akibatnya sangat fatal. Banyak aura gerap yang akan menghadang di jalan, dan itu akan membuat kalian semakin sulit punya keturunan, rayunya sembari berjalan mendekati kami. Berhenti di tempat, pakai ke Airin yang ketakutan. Bu Fatwa tersenyum tanpa sebab, sembari menjulurkan lidah yang terlihat hitam tebal, seperti bukan lidah manusia. Jangan takut Airin, aku hanya ingin membuatmu mempunyai keturunan. Pakai kalung ini, pintanya. Airin menolak kalung pemberian Bu Fatma dengan mentah-mentah. Hal itu membuat Bu Fatma marah. Wajahnya yang semula pucat berubah menjadi merah. Dasar bodoh, apa kalian ingin mati? Kalung ini bisa menolak bala sekaligus memberi kalian keturunan, bentaknya. Sudahlah Bu Fatma, jangan pakai istri saya.
Lebih baik sampean pergi sekarang, pintaku. Baiklah kalau itu yang kalian mau. Tubuh Bu Fatma menghilang di balik pohon. Aku dan Airin bergegas pergi sebelum ada bahaya lain yang datang. Karena ternyata di tempat ini tidak aman juga. Sepanjang perjalanan aku merasa tidak enak, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Tapi ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Jangan belok ke sumber air. Cepat, pergi dari situ, terdengar bisikan Mbah Atmo. Aku dan Airin yang sudah terlanjur masuk ke jalan yang sangat dekat dengan mata air, hanya terdiam di tempat, bingung mencari jalan keluar. Cepat pergi, sosok Bu Fatma akan memiliki kekuatan untuk menghabisi kalian jika dekat dengan sumber air, pekik kodam yang menyerupai Mbah Atmo. Bukankah kau bisa menyelamatkan kami dengan kekuatanmu? Tanyaku. Tidak bisa, di tempat ini aku tidak mampu menggunakan kekuatan karena terhalang dengan aura gelapnya. Jawabnya. Di saat yang bersamaan, muncul sosok Bu Fatma tertawa lepas di belakang kami. Mau kemana? Sekarang, tamatlah riwayat kalian. Selamat menjadi tumbal berikutnya. Bu Fatma melotot menatap kami, tubuhnya terbang, mendekati Airin yang memang berada lebih dekat. Aku membaca doa yang bisa, tapi Bu Fatma terus saja mendekat, melesat semakin cepat.